Shalom semua, dan masih belum terlambat lagi. Selamat tahun baru 2021. Sedar atau tidak sedar, kita sudah berada di dalam tahun 2021 hampir sebulan. Dan pastinya ada yang sudah merencanakan banyak perkara di sepanjang tahun ini. Namun saudara dan saudari, Tuhan selalu mempunyai rencana yang terbaik buat kita semua. Firman-Nya di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 memberitahukan kita bahwa rencana yang disiapkan buat saudara dan saya, kita semua, adalah rencana yang menuju kepada damai sejahtera dan bukannya kecelakaan. Jadi saudara dan saudari, maka marilah kita mohon kepada Tuhan, biarlah setiap rencana kita diperkenankan dan diberkati oleh Dia. Untuk segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Marilah kita meneruskan ibadah kita dengan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
Doa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, anak-Mu dinyatakan dalam tanda dan mukjizat keajaiban kasih-Mu yang menyelamatkan. Baharuilah umat-Mu dengan anugerah-Mu yang syurgawi, dan dalam segala kelemahan kami kuatkanlah kami oleh kuasa-Mu yang besar. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pagi ini diambil daripada Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 19. Di bawah tajuk Allah adalah kasih. Ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bahagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat yang terakhir, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Shalom. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius di dalam bab yang kelima ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang aniaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom semua, kita bertemu lagi pada minggu ini untuk meneruskan bicara kita. Marilah kita sama-sama membaca semula BC COGS.
Sama-sama menjadi seperti Yesus untuk menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung melalui kuasa Roh Kudus di dalam dan di luar sandakan. Sekali lagi, menjadi seperti Yesus untuk menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung melalui kuasa Roh Kudus di dalam dan di luar sandakan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar perintah agung ini, di mana mengasihi Allah. Dan minggu ini pula panggilan untuk mengasihi orang. Nah, syarat untuk mengasihi orang adalah harus dahulu mengasihi Allah. Tidak boleh dikecualikan sama sekali. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Nah, untuk itu, setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan juga telah menerima kasih itu, maka kita harus merespon dan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki kasih dan saling mengasihi, sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, jika tidak, maka tidak ada bukti bahwa kita telah mengalami kasih Tuhan dan sekarang berdamai dengannya. Hubungan dengan Tuhan dan orang lain mesti kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih adalah bukti kita hidup bersama Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 berkata, "Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah." Nah, hai semua orang kudus, di dalam Matius 22, 37 hingga 39 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagaimana mengasihi orang? Siapakah yang dimaksudkan orang itu? Jadi pagi ini kita belajar bersama-sama 3 perkara. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk mengasihi saudara seiman. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, dengar baik-baik, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Mengasihi saudara seiman adalah kewajiban. Sebab setiap orang percaya kepada Yesus Kristus akan diberikan hak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Dan Yesus juga berkata, di dalam Yohanes 13:34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita dalam perihal mengasihi sesama. Kita semua adalah saudara seiman, dan Allah memerintahkan kita haruslah saling mengasihi. Paulus juga mendorong kita berbuat baik terlebih lagi kepada saudara seiman yang lain. Dalam Galatia 6:10, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman."
Nah, jelas bahwa kasih kita kepada saudara seiman haruslah lebih besar jika dibandingkan dengan kasih kita kepada orang lain. Mengapa? Nah, Paulus menyatakan perkara ini di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kita adalah saling berkaitan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 26 hingga 27 berkata, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, seperti mana saya katakan minggu lalu, kita mengasihi Allah bukan dengan bibir saja, tetapi tindakan kita juga. Begitu jugalah dalam perihal mengasihi orang lain, haruslah dengan tindakan. Seperti dorongan Paulus ini dalam 2 Korintus 11 ayat 29, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, apabila kita mengasihi sesama saudara seiman, janganlah kasih kita itu pura-pura, tetapi hendaklah mengasihi dengan kasih persaudaraan yang jujur dan ikhlas, tanpa mengharapkan atau tanpa ada balasan yang kita harapkan. Sebab Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wow, luar biasa teguran Allah kepada kita melalui ayat ini. Kalaulah kita tak boleh mengasihi saudara yang kita lihat, apatah lagi mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Pikir-pikirkan, renungkan. Jadi mengapa kita, saudara seiman, harus mengasihi sesama? Dengar kata-kata Tuhan Yesus ini dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, apabila kita mengasihi satu sama lain, saudara seiman, maka dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Yang kedua, Allah memanggil kita mengasihi orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah juga memanggil kita mengasihi orang lain yang bukan saudara seiman kita. Kita tidak hidup dalam bumi ini hanya dengan saudara seiman, tetapi dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Terlebih lagi di Sabah, kita hidup dalam pelbagai suku, kaum, bahasa, dan agama. Kita tidak dapat mengelakkan diri kita daripada mereka. Seperti Tuhan Yesus memberitahu kita di dalam Lukas 10:27b, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam perikop Lukas ini menceritakan tentang kasih seorang Samaria ke atas orang yang cedera dirompak di jalan raya. Orang yang cedera ini tidak dikenali oleh dia, tetapi karena kasihnya kepada orang itu, dia merawat luka-lukanya.
diangkatnya orang itu di atas keldainya, dibawa ke tempat penginapan, dan dirawatnya sekali lagi. Dan keesokan harinya dia memberikan uang tambahan supaya orang itu dirawat sehingga sembuh. Benar kata Paulus, selagi kita masih ada kesempatan. Galatia 6:10. Karena itu selama kita masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, saya ingin berkongsi kisah dulu semasa saya belajar, seorang pelajar di Malaya. Saya tinggal dalam satu bilik dengan 2 rakan muslim. Oke. Dan ialah oleh karena saya dari Sarawak dan 2 daripada Malaya, berbeda budaya lain, cara makan lain, cara hidup sangat berbeza. Tidak sama. Dan saya juga tidak pernah berjumpa dengan mereka, maka kehidupan baru dengan budaya baru. Nah, kejadian ini berlaku pada hari Jumat. Dan kita tahu bahwa pada hari Jumat adalah hari ibadah orang muslim. Nah, masa saya tinggal di college, kediaman, maka semua orang muslim akan makan dahulu di dewan makan. Dan selepas itu, barulah orang non-muslim seperti saya makan. Jadi apabila mereka selesai makan, mereka balik ke bilik untuk bersiap pergi ke masjid. Dengan menggembiranya, saya turun ke dewan makan untuk makan. Oke. Kemudian, masa makan, lepas makan, jadi saya tunggulah mereka balik daripada ibadah mereka. Barulah saya naik ke bilik. Nah, ketika saya berada di ujung lantai, ujung floor, dan kawan saya, roommate saya yang pertama berada di ujung floor, tiba-tiba dia menjerit kepada saya, "Taro!" bilangnya. Dulu orang panggil saya bukan nama Timothy atau Jerry. Nama lain yang dipanggil. Orang panggil saya nama Taro. Kalau kamu pernah nampak Ultraman Taro, itulah mereka panggil saya. Saya dipanggil nama itu karena suara kuat, maka mereka panggil nama itu. Jadi itulah nama saya semasa saya belajar. Jadi apabila dia menjerit nama saya terkejut. Dan tiba-tiba dia marah. Dia teriak dengan saya. Dia marah karena saya dituduh mengunci pintu bilik sehingga dia tidak dapat masuk ke bilik untuk bersiap pergi ke masjid. Malangnya saya tidak tahu karena roommate yang kedua masih berada di bilik semasa saya turun ke dewan makan. Dan apabila saya turun ke dewan makan, mana saya tahu. Kemudian rakan yang kedua saya ini memang jenis orang yang cepat, maka dia kunci itu pintu. Dan dia tidak tahu roommate yang pertama ini sedang mandi di dalam tandas. Maka terkuncilah pintu, dia tidak dapat masuk. Dan dia sangat marah dengan saya. Saya apalagi, kalau kena marah, saya pun jadi marah sebab bukan salah saya. Saya marah dia, saya bilang, "Kamu baru balik daripada sembahyang, kamu sudah marah saya." Nah, perang dingin 1 bulan. Yang salah roommate yang kedua itu, yang kunci pintu. Dan yang paling best sekali, roommate yang kedua ini tidak mengaku, tidak bagi tahu pada roommate yang pertama bahwa dia adalah salah. 1 minggu tidak bercakap. Minggu yang kedua tidak bercakap. Walaupun tidur di dalam bilik yang sama pun tidak bercakap. Minggu yang ketiga juga tidak bercakap. Tetapi minggu yang keempat, saya rasa tidak seronok sudah. Maka saya memberanikan diri untuk datang pada roommate yang pertama itu yang marah saya itu. Dan minta maaf walaupun saya tidak bersalah di dalam kejadian itu. Nah, jika saya tidak berbuat demikian, maka sukarlah untuk hidup dengan rakan sebilik yang berbilang bangsa dan agama. Dan sebagai orang Kristen, saya sudah diajar untuk mengasihi. Di dalam Galatia 5 ayat 13,
berbunyi demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan panduan kepada kita. Dalam Matius 25 ayat 35 hingga 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Untuk melakukan panduan ini, kalau kita tidak mempunyai kasih Allah, tidak mungkin kita dapat melakukannya. Kasih Allah akan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi orang lain. Lihat ayat ini, Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin. Orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi motivasi kita dalam mengasihi orang lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi bagaimana kita mengasihi orang lain? Lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu ke atas orang yang paling hina. Dan kita telah melakukannya untuk Yesus. Lakukan apa? Kalau dia lapar, beri makan. Kalau dia haus, beri minum. Kalau dia orang asing, berikan dia tumpangan. Kalau dia telanjang, berilah dia pakaian. Kalau dia sakit, lawatlah dia. Dan kalau dia di penjara, lawatlah dia di penjara. Itulah yang Yesus berikan panduan kepada kita. Sekali lagi, dengar kata Tuhan Yesus ini. Yohanes 13:35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kita mengasihi orang lain supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Yang ketiga, Allah merindui kita mengasihi musuh kita. Dalam Matius 5 ayat 44 berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa di sini tidak ada musuh sama sekali? Saya tidak percaya jika Anda tidak ada musuh sama sekali. Mungkin Anda ada senara yang panjang berisi nama orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Orang-orang yang menyakiti Anda, orang-orang yang mengkhianati Anda, orang-orang yang menipu Anda, dan orang-orang yang sebagainya. Permusuhan berjalan seiring dengan sakit hati. Kita berusaha merancang untuk membalas dendam. Apalagi pada zaman ini. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Signal, ada Telegram, ada macam-macam. Kita menulis perkataan demi perkataan untuk membalas dendam akan musuh-musuh kita. Agar seluruh dunia tahu bahwa kita ada musuh-musuh. Musuh yang paling jahat kadang-kadang datang daripada saudara seiman kita. Benar? Betul? Poin yang ketiga ini amat sukar sekali kita terima dengan kedagingan kita. Karena kedagingan kita tidak dapat berkompromi dengan musuh-musuh hidup kita. Namun saudara-saudariku, Allah merindui kita semua untuk mengasihi musuh kita. Mana mungkin saya merindui untuk mengasihi musuh saya? Masih ingat lagi?
Maksud rindu? Rindu adalah keinginan dan harapan untuk segera bertemu. Dan apabila kita merindui, Allah merindui kita untuk mengasihi musuh kita, maka kita rindu adalah keinginan dan harapan untuk segera bertemu dengan musuh kita. Nah, Tuhan Yesus berkata, Matius 5:45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Kita boleh mengasihi musuh kita karena kita adalah anak-anak Allah. Bukankah dari Bapa yang sempurna, kita anak-anaknya juga mampu mencerminkan hal itu? Ketika orang-orang dunia mampu mengasihi dan memberi salam, bukankah orang-orang dunia juga mampu mengampuni? Apakah kejadiannya jika kita yang mengaku anak-anak Allah sukar untuk mengampuni atau mengasihi musuh? Lebih berat lagi, bagaimana kita mengasihi musuh kita? Rasul Paulus memberi dorongan kepada kita. Dalam Roma 12 ayat 14, 17 hingga 18, 20, 21, kita lihat ini. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Musuh kita kutuk kita. Tapi ayat ini kata, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Tapi jangan kutuk balik. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Ya, ini bagus. Sedapat-dapatnya, seboleh-bolehnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jangan cari gaduh. Jangan berusaha untuk membalas dendam. Sedapat-dapatnya. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Paulus kata, kalau musuh kita lapar, berilah dia makan. Janganlah kutuk dia. Jangan kata, nih itulah dia padan muka kau. Dulu kau cakap aku begini, sekarang aku pula. Jangan. Kalau dulu dia berkata demikian, kali ini kita lakukan tindakan. Berkatilah dengan makanan. Biasanya orang yang sudah mengkhianati kita, orang yang sudah menyakiti hati kita, orang yang sudah memusuhi kita, apabila kita buat demikian, mereka akan berpikir, kenapakah dia tidak menyakitkan hatiku? Jadi, susah? Tidak susah. Ikut firman Tuhan. Kita anak-anak Allah. Dan ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Siapakah motivasi kita dalam mengasihi musuh? Siapa? Tuhan Yesus Kristus adalah motivasi yang luar biasa bagi kita. Dia sanggup mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, diejek, diludahi, dimusuhi, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka, tetapi berdoa bagi mereka. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kejahatan tidak akan dapat ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi kebaikanlah yang mengalahkan kejahatan. Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu
yang di surga adalah sempurna. Apakah kita rasa mustahil menjadi sempurna? Tidak mustahil. Karena status kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi sifat dan karakter Allah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeza dari dunia ini. Untuk itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengasihi saudara seiman, dipanggil oleh Allah untuk mengasihi orang lain, dirindui oleh Allah untuk kita mengasihi musuh kita, supaya hidup kita menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi sifat dan karakter Tuhan dalam soal mengasihi orang lain. Tolong kami ya Tuhan untuk mengasihi saudara seiman kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengasihi orang lain. Apatah lagi, tolonglah kami ya Tuhan untuk mengasihi musuh-musuh kami. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sekiranya kami memiliki nama begitu panjang musuh-musuh kami, ya Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan daripada motivasi Yesus Kristus sendiri, supaya kami dapat mengampuni musuh-musuh kami dan membawa mereka pulang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah firman-Mu ini yang mendorong dan menguatkan kami pada pagi ini dan seluruh kehidupan kami pada tahun ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Reverend Timothy sebentar tadi. Semoga kita akan memproseskan, akan memikirkan secara mendalam bagaimana kita boleh melakukan apa yang sudah Tuhan bicarakan kepada kita secara pribadi, dan laksanakanlah supaya sama-sama diberkati Tuhan. Baiklah, berikut adalah beberapa pengumuman yang perlu kita ambil perhatian bersama-sama. Yang pertama, saya ingin maklumkan bahwa tadikah Good Shepherd sudah mula
pada tanggal 20 hari bulan Januari baru-baru ini. Jadi tolong doakan untuk para guru-guru dan para murid-murid agar Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka sepanjang musim persekolahan. Right? Hal yang seterusnya saya ingin maklumkan adalah quiz, di mana pengumuman ini dilakukan karena saudara-saudara kita telah menawarkan diri mereka untuk ditabiskan sebagai deacon dan padri sukarela oleh Bishop Sabah. Calon yang pertama, saudara Yong Fuk Choi, akan ditabiskan sebagai deacon sukarela, sementara Reverend Albert Lintikan akan ditabiskan sebagai padri sukarela. Notis ini adalah untuk memaklumkan jika barang siapa tahu ada ataupun ada sebab-sebab mengapa mereka tidak boleh ditabiskan sebagai deacon atau padri, Anda dikehendaki mengisytiharkannya secara bertulis kepada Bishop Sabah. Ini adalah pengumuman yang ketiga bersamaan dengan tarikh 24 hari bulan Januari 2021. Seterusnya, untuk saudara-saudari suku kaum bangsa Cina yang akan merayakan Tahun Baru Cina, sila ambil perhatian. Kebaktian sempena dengan Tahun Baru Cina akan dilangsungkan pada tanggal 12 hari bulan Februari tahun 2021 jam 8 pagi. Makluman seterusnya akan diumumkan pada masa-masa yang akan datang. Dan terakhir sekali adalah musim puasa akan bermula pada tanggal 17 hari bulan Februari 2021. Dengan itu, kebaktian Hari Rabu Abu dalam talian akan dilangsungkan pada jam 8 malam. Maka dengan itu saya memohon saudara-saudari, tolong persiapkanlah hati kita untuk berpuasa dan berdoa sepanjang musim puasa nanti. Butir-butir lanjutan akan dimaklumkan pada masa yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Marilah kita berdoa seperti diajarkan oleh penyemat kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita bersurai, mari kita berdoa bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal beserta kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, biarlah damai sejahtera Allah menyertaimu dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.